Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Denny Majid Channel teman-teman. Oke, kali ini saya mau membahas masalah penyakit asam lambung, anxiety psikosomatik, tentang masalah cemas. Kita selalu cemas dalam penyakit ini, cemas, gelisah, rasa takut ya teman-teman. Sebelum saya lanjut video ini, saya mau mengucapkan buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya ucapkan banyak terima kasih dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya teman. Karena subscribe teman-teman sangat membantu video saya untuk lebih berkembang lagi YouTube saya teman-teman. Dan jangan lupa juga di pencet tombol loncengnya ya teman-teman, karena apabila teman-teman memencet tombol loncengnya, karena teman-teman tidak akan ketinggalan di video-video saya yang terbaru, di video-video saya yang selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan kita masalah kecemasan dalam penyakit asam lambung, anxiety psikosomatik ya teman-teman. Masalah kecemasan teman-teman, saya dulu juga sering cemas, bahkan hampir setiap hari, setiap jam, setiap waktu ya teman-teman. Saya selalu dirundungi, dihantui dengan kecemasan ya. Cemas itu cemas, rasa takut, rasa gelisah, rasa panik ya teman-teman. Wajar saja ya teman-teman kalau kita sebagai manusia itu selalu cemas, dan kan kita yang terkena penyakit asam lambung, anxiety psikosomatik ini merasakan cemas. Orang yang normal pun pasti punya rasa cemas ya teman-teman, seperti ya kalau dia lagi gelisah atau bagaimana pasti punya kecemasan juga, tapi tidak berlebihan seperti kita ya teman-teman yang mengalami penyakit asam lambung ini. Oke teman-teman, saya juga mengalami itu semuanya, dari setiap harinya, setiap jamnya, dan setiap waktunya saya tuh selalu dihantui dengan kecemasan teman-teman. Bukan teman-teman saja yang mengalami, saya juga mengalaminya. Itu cemas kita itu bermacam-macam. Yang rasanya cemas itu takut mati, takut pingsan, takut tak jatuh di jalan, takut ini, takut itu, segala-galanya ya teman-teman. Cemas itu juga sangat menghantui kita. Itu cemas itu kita selalu dihantui dengan kecemasan, kita selalu takut. Dan yang paling utama itu kita cemas itu masalah penyakit. Apabila ada sesuatu di badan kita yang sakit itu kita selalu cemas. Oh, misalnya sakit kepala teman-teman, kita selalu cemas, jangan-jangan ini kepala saya kena penyakit apa, geger otak atau tumor otak ya. Berpikirnya seperti itu, cemasan kita seperti itu teman-teman. Dan juga kalau kita sakit dada kita, jangan-jangan ini sebelah kiri dada saya selalu sakit, saya selalu cemas, takutnya ini sakit penyakit jantung teman-teman, apa ini penyakit paru-paru, yang saya pikir begitu teman-teman. Dan kecemasan itu bagaimana caranya kita untuk melawan kecemasan selama kita mengalami penyakit asam lambung, anxiety psikosomatik ini. Bagaimana caranya kita melawan rasa cemas ini ya teman-teman. Kalau kita untuk melawan kecemasan ini, kita harus tahu masalahnya dan tahu cara-caranya, kita tahu menjalaninya ya teman-teman. Cemas itu wajar saja, semua manusia itu semua pasti ada rasa cemas. Orang yang normal atau orang yang sakit itu selalu mempunyai kecemasan ya teman-teman. Dan bagaimana cara kita yang sedang mengalami penyakit asam lambung, anxiety psikosomatik ini datang cemas ya teman-teman. Saya itu dulu juga bingung waktu belum ada tahu cara-caranya, belum paham dan belum mengerti ya teman-teman. Tapi alhamdulillah selama ini saya sudah mengerti, saya sudah sedikit rada paham ya teman-teman. Caranya bagaimana ya, kita harus tenang, kita harus relax, duduk, dan jangan lupa kita harus minum air putih hangat ya teman-teman. Dan jangan lupa kita harus isi perut kita supaya gizi kita juga bertambah ya teman-teman. Kita harus banyak makan, banyak minum air hangat putih, air putih teman-teman. Kita setelah itu kita duduk, kita relax aja, kita santai, kita sambil nonton video-video yang macam kayak gini, masalah penyakit asam lambung ini ya teman-teman. Kita duduk, jangan sampai kita terbawa dengan kecemasan ini teman-teman. Dan untuk itu juga kita harus memahaminya ya teman-teman, dari mana asalnya kita kecemasan itu teman-teman. Kalau kita cemas masalah penyakit, ada penyakit sesuatu di badan kita, kita jangan terlalu berpikir yang berlebih-lebih.
apa nanti penyakit ini akan begini-begini, atau nanti pun kita nggak usah pikir ke depannya, kita anggap kita masa bodohin aja ya teman-teman, supaya kita menghilangkan rasa cemasnya. Dulu juga saya seperti itu, sangat susah teman-teman. Kalau kita sudah tahu caranya, kita sudah memahaminya dari mana kecemasan itu datang dan bagaimana kita harus melakukan dengan meredahnya masalah kecemasan ini teman-teman. Kalau kita sudah paham semua itu, kita jalani, kita rileks, kita jangan diam di rumah. Setelah kita masa bodohin aja, yang penting teman-teman, masalah yang ada penyakit yang dalam badan kita masa bodohin. Kita ibarat kata, kita jangan anggap, kita enjoy aja, kita jalan. Apabila mau kerja ya kerja, kita bisa keluar rumah, kita keluar rumah ya teman-teman. Yang penting kita harus menjaga 3P-nya ya teman-teman. Dan jangan lupa kita harus isi perut kita harus makan dengan makanan-makanan yang tidak pantangan ya teman-teman. Kita bawa minum, jangan lupa minum air putih hangat sebanyak 8 gelas per hari ya teman-teman. Kita harus banyak minum air putih hangat. Kita jauhkan, jangan ngopi, kita jauhkan makanan-makanan pantangan, kita jauhkan minuman yang pantangan juga ya teman-teman. Dan kita harus banyak berolahraga pagi sore, dan kita harus banyak berkomunikasi dengan teman, tetangga atau saudara kita ya teman-teman, supaya kita nggak melamun berdiam selalu berdiri. Kita memikirkan penyakit, kita selalu merasa penyakit, kita selalu gelisah terus teman-teman. Kita rasa cemas, panik, ketakutan, rasa takut mati, takut pingsan, takut jatuh di jalan, takut penyakit ini berbahaya, takut penyakit ini lebih meluas lagi. Itu semua kita buang jauh-jauh teman-teman, pikiran yang kayak gitu. Kita harus berpikir ke depannya, kita harus santai, duduk, rileks, kita minum air putih hangat. Kalau kita sudah makan, kita minum air putih hangat ya teman-teman. Kita duduk santai sambil nonton video lucu lah yang ada di HP atau di TV. Dan juga jangan terlalu banyak berpikir masalah penyakitnya ya teman-teman. Memang kecemasan itu datang kapan aja ya teman-teman. Bagi kita yang mengalami penyakit asam lambung itu, nggak tahu pagi, siang, sore atau malam, apa jam berapa, itu tidak tentu. Kecemasan kita itu selalu datang, selalu hadir di badan kita, di pikiran kita ya teman-teman. Kalau kita belum paham menjalani ini semua, kita selalu kebingungan dan kesusahan untuk melawan kecemasan ini. Rasa cemas kita, rasa gundah gulana kita itu bagaimana, paling pikiran kita waktu kita belum tahu kita cara mengatasinya, kita paling pergi ke dokter, minta obat atau minum herbal, kasih tahu ini minum itu ya, kayak gitu-gitu aja teman-teman. Tapi cemas kita nggak bakal hilang, terus datang terus kecemasan kita. Saya juga mengalami semua itu, sangat berat teman-teman. Itu saya itu nggak sebentar saya ngalamin kecemasan, rasanya 3 tahun teman-teman saya ngalamin itu. Selama 3 tahun itu teman-teman, saya cuma hanya minum obat, minum herbal, datang ke rumah sakit ini, datang ke dokter itu ya, seperti itu ya, bicara ini bicara itu. Tapi waktu itu saya pernah di rumah sakit gede juga. Saya waktu itu sudah tidak kuat lagi karena rasa cemas saya tinggi. Saya juga waktu itu langsung dibawa di rumah sakit sama adik saya. Di situ saya di ronsen, dicek EKG, itu semua itu dicek dokter lagi di IGD. Saya masuk sampai sono, saya itu tuh rasa lemes saya hilang, rasa dada panas saya hilang, rasa pusing, rasa kelingan saya itu hilang, tiba-tiba sembuh di situ teman-teman. Dokter bilang apa, saya itu paru-paru saya normal, jantung saya normal teman-teman. Saya divonis dengan dokter itu saya terkena penyakit asam lambung waktu itu teman-teman. Tapi setelah itu saya di rumah sakit itu segera cepat gitu sembuh teman-teman. Rasa panik itu, rasa cemas itu tidak ada ya teman-teman. Setelah dikasih obat saya minum obat, saya pulang, saya minum obat rumah ya, sembuh kayak gitu. Sehari, 2 hari, 3 hari ya kayak gitu lagi datangnya ya. Kecemasannya itu
datang lagi teman-teman. Rasa cemas, rasa gelisah, rasa gundah gulana, rasa ketakutan, takut yang mengalami kematian, takut mengalami jatuh di jalan. Saya waktu itu pernah juga teman-teman, waktu saya jalan kerja itu berasa saya tuh naik sepeda motor itu seperti kayak di atas angin teman-teman, itu selalu melayang. Ini saya bilang, saya pikir ini saya bakalan jatuh pingsan, saya bilang gitu. Dan saat waktu itu saya pernah, kalau mau jalan kerja itu saya selalu HP, saya nggak lupa HP, KTP, dompet itu saya pikirnya gitu teman. Kalau saya kenapa jatuh atau pingsan atau mati di jalan, itu orang tahu alamat saya, rumah saya, ya teman-teman. Saya selalu berpikir begitu teman-teman. Ternyata yang kayak gitu tuh salah teman-teman, karena itu rasa takut kita, rasa cemas kita. Tapi saat ini saya alhamdulillah sudah berangsur-angsur, dikata sembuh total sih bukan, yang penting saya udah bisa menangani ini semua ya teman-teman. Yang rasa cemas, rasa gelisah, rasa takut, rasa mual, rasa panas tenggorokan, dada panas, pusing, keliengan gitu. Saya alhamdulillah sudah bisa menjalani ini semua, udah bisa mengatasi ini semua ya teman-teman. Itu juga bukan karena obat, bukan karena dokter, bukan karena herbal ya teman-teman. Saya itu bakalan itu semuanya dari kita, diri sendiri kita, dari hati kita. Apa kita bisa menjalani ini semua teman-teman. Kalau memang kita orang bersabar, kita jalani, kita ikutin apa yang kita pernah lihat di video-video YouTube ini atau di video-video yang lain ya teman-teman, masalah penyakit ini pasti bisa sembuh, bakalan bisa sembuh ya teman-teman. Yang penting kita harus menjaga 3P, pola makan, pola pikir, dan pola hidupnya ya teman-teman. Dan buat teman-teman juga jangan lupa kita harus menjaga tubuh kita supaya kita itu enggak kekurangan gizi. Makannya kita harus teratur itu teman-teman. Kalau emang makan kita belum bisa banyak, kita sehari bisa makan 4-5 kali paling sedikitnya teman-teman. Saya dulu begitu, saya itu makan bisa 5 kali satu hari, walaupun enggak porsi saya biasanya gede teman-teman, banyak, tapi sekarang ini setengahnya. Yang penting cukup. Pagi jam 6 saya udah mulai sarapan pagi-pagi, nanti jam 9, setengah 10 saya udah makan lagi teman-teman, setengah 10, jam 12 saya makan lagi, nanti saya pulang jam 3 makan lagi, dan terakhir dari setengah 6 mau maghrib saya udah makan juga teman-teman. Dan tidurnya juga kita harus jaga 8 jam semalaman, kita harus tidurnya kita harus jaga, jangan sampai kita bergadang, jangan sampai kita kurang tidur. Itu bakalan, jangan kata kita yang kena penyakit asam lambung ini yang teman-teman, orang yang normal pun kalau kurang tidur, kurang makan, itu perasaan juga nggak enak, gelisah teman-teman bakalan. Apalagi kita yang kena sakit penyakit asam lambung ini. Oke teman-teman, itu yang saya alamin juga, masalah cemas itu. Tapi saya berangsur-angsur saya lawan, saya masa bodohin, saya ikutin apa yang ada di video-video teman-teman yang ada, saya tontonin, saya ikutin. Tapi alhamdulillah selama saya menjalani itu, saya tanpa obat, tanpa herbal, saya hanya pakai minum air putih hangat. Kalau kadang-kadang saya pakai air gula 2 sendok saya pakaiin teman-teman. Alhamdulillah sekarang saya udah mulai membaik, walaupun belum 100%, mungkin belum 90% lah, tapi alhamdulillah sekarang saya udah bisa kemana-mana, saya udah bisa makan apa aja, walaupun saya masih jaga makanannya itu teman-teman, karena saya pengen sehat lagi seperti dulu lagi teman-teman. Karena sehat itu sangat indah, sangat mahal teman-teman, bener. Buat teman-teman, ayo kita lawan penyakit ini teman-teman. Bagi teman-teman, apalagi teman-teman yang masih muda, masih umur di bawah 30 atau 30 di bawah 40 teman-teman, itu sangat gampang kita lakuin. Memang penyakit ini sebenarnya kalau kita tahu caranya, ilmunya, kita memahami, itu sangat gampang memang teman-teman. Tapi emang susah kalau bagi orang yang belum tahu caranya, bagi orang yang belum memahaminya, orang yang belum tahu cara-caranya ya teman-teman. Saya juga dulu kayak gitu memang,
penyakit ini disebut gampang-gampang susah teman-teman. Susah bagi yang belum mengerti, gampang bagi yang sudah tahu ya teman-teman. Cemas itu kita tuh selalu dibayang-bayangi rasa ketakutan ya teman-teman. Cemas itu waktu kita belum tahu caranya, kita selalu cemas, selalu berpikir yang tidak-tidak, selalu berpikir yang negatif, tidak ada pikiran positif ya teman-teman. Dulu saya juga seperti teman-teman kayak gitu, emang yang saya rasakan itu sangat tersiksa selama itu saya teman-teman. Buat teman-teman, ayo kita lawan penyakit ini, pasti bisa, memang bakalan bisa teman-teman. Kalau emang teman-teman ada niat dan sungguh-sungguh untuk sembuh dari penyakit ini, ayo kita lawan teman-teman. Tanpa obat bisa, tanpa herbal pun bisa teman-teman. Yang penting di dalam dari hati kita diri sendiri ini teman-teman. Kita harus menjalani, kita harus memahami dari mana penyakit ini dan apa kita harus bagaimana dan kita harus berbuat apa teman-teman. Kita cukup memahami itu aja ya teman-teman. Apabila ada gejala apa-apa kita cukup masa bodoh, ambil yang penting kita perut kita kenyang, kita isi perut kita makan, kita minum 8 gelas satu hari, paling sedikitnya lebih gak apa-apa, paling ya sering kencing doang. Kita harus minum air putih hangat kalau apabila kita sedang terasa atau gimana kayak gitu teman-teman. Kita harus jaga 3P nya juga ya teman-teman. Pola tidurnya kita harus jaga, semalaman harus 8 jam. Dan kita juga tidur kita juga jangan berbaring sama rendah ya teman. Kalau bisa itu saya juga dulu tidurnya itu setengah berbaring, jadi bantal saya tumpuk. Waktu itu ada 4 kalau nggak salah 5 gitu saya tumpuk, jadi kita setengah duduk setengah berbaring tidurnya ya teman-teman. Jadi gear kita itu nggak naik ke atas, jadi cukup di sini teman-teman. Kalau kita tidur kita berbaring sejajar itu gear kita bakalan naik ke mulut, rasa pahit, rasa asem dan mengganjal di leher kita, pasti itu yang kita rasakan. Oke teman-teman, saya ucapkan buat teman-teman semoga sembuh dari penyakit ini supaya bisa menjalani masalah penyakit ini ya teman-teman, seperti saya, walaupun perlahan-lahan tapi kita meraih kesembuhan lagi teman-teman, kesembuhan dan kesehatan lagi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung juga, saya tidak bosan-bosan, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video saya ya teman-teman, karena subscribe teman-teman sangat membantu perkembangan video-video saya. Dan buat teman-teman jangan lupa dipencet tombol loncengnya, karena teman-teman akan mengikuti video-video yang terbaru ya teman-teman. Dan sampai di sini saja video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.